Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pelajaran kali ini dimulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan Intan dipimpin untuk berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sebelum pelajaran dimulai, akan Bapak cek dulu ASMC hari ini. Apa ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Baik. Materi integrasi nasional sudah Bapak share. Silakan dibuka. Tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar materi kali ini diantaranya: 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama. Berikutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan seterusnya. Yang berikutnya, memahami, menerapkan, serta menganalisis pengetahuan faktual, dan seterusnya. Berikutnya, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari hari ini. Adapun kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta mendemonstrasikan faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Next. Adapun indikator yang diharapkan nantinya, kalian bisa mendefinisikan tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, serta dapat mengidentifikasikan penentu atau penetapan identitas tentang faktor pembentuk integrasi nasional. Yang berikutnya, dapat memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang faktor pembentuk integrasi nasional. Next. Integrasi nasional di materi kali ini ada 2 bahasan, yaitu pertama tentang pengertian integrasi nasional, yang kedua tentang faktor pada integrasi nasional. Adapun pengertian integrasi nasional yaitu suatu proses penyatuan atau pembauran dari berbagai aspek sosial, budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional. Jadi integrasi itu adalah penyatuan, pemersatu dari segala aspek budaya, sosial, serta keanekaragaman yang ada di wilayah Indonesia. Adapun faktor integrasi nasional itu ada 2, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat. Adapun faktor pendorong integrasi nasional diantaranya faktor sejarah, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, rasa cinta tanah air, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan. Jadi faktor pendorong ini adalah untuk terciptanya integrasi nasional dalam upaya mewujudkan serta mempertahankan persatuan negara Republik Indonesia. Adapun faktor penghambat untuk terciptanya integrasi nasional diantaranya masyarakat Indonesia yang heterogen, yaitu beraneka ragam,
baik dari suku, budaya, daerah, agama, itu merupakan menjadi penghambat. Maka dianjurkan bagi kita harus memiliki rasa toleransi, saling menghargai, saling menghormati perbedaan yang ada di negara kita. Berikutnya, wilayah negara yang begitu luas juga menjadi penghambat terjadinya integrasi nasional, sehingga pemerintah harus membuat sistem pemerintahan agar tercipta integrasi nasional di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya, ancaman, tantangan, hambatan itu juga menjadi penghambat, baik dari dalam ataupun dari luar. Seperti halnya yang terjadi di daerah Papua, itu juga menjadi penghambat untuk terciptanya integrasi nasional. Berikutnya, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dari hasil-hasil pembangunan yang menimbulkan rasa tidak puas. Jadi pemerataan yang seperti apa tertera di Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, harus tetap diwujudkan, sehingga pemerintah mengadakan program-program untuk mewujudkan pemerataan. Berikutnya yaitu adanya paham etnosentrisme, yaitu yang paham yang menonjolkan kelebihan budaya masing-masing, itu juga menjadi penghambat. Oleh karenanya, adanya faktor-faktor tersebut, kita diharuskan berupaya untuk tetap bisa mewujudkan adanya integrasi nasional. Mungkin itu saja materi kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, faktor apakah yang menjadi pendukung tercapainya integrasi nasional? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Adapun faktor pendukung atau pendorong itu sama seperti yang Bapak tadi jelaskan, yaitu diantaranya rasa cinta tanah air, rasa rela berkorban, keinginan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, toleransi, itu juga menjadi faktor pendukung agar tercipta integrasi nasional. Mungkin materi kali ini cukup di sini dulu ya. Kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat barokah, serta bisa membawa manfaat kebaikan buat kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.